Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Namirah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi kemudahan bisa kembali bertemu di Masjid Namirah tercinta. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah, dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang meniti sunnah dan ajarannya. Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pengurus Yayasan Masjid Namirah dan Takmir Masjid Namirah. Semoga apa yang panjenengan upayakan semua demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita lanjutkan kajian kita, kajian kisah para nabi, sirah al-anbiya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, di antaranya yang terakhir adalah kisah Nabi Adam. Maka sekarang yang kita pelajari adalah kisatu Nuh alaihi salam. Kita akan mempelajari kisahnya Nabi Nuh. Siapa Nabi Nuh itu? Nuh min awali atau min ulil azmi minar rusul. Nabi Nuh awalu rasulin ursila ila ahlil ard. Nabi Nuh ini rasul pertama yang diutus untuk umat manusia. Jadi rasul yang pertama itu bukan Nabi Adam. Rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Dan beliau pertama dari ulul azmi. Ulul azmi ada berapa? Ulul azmi ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus Muhammad salawatullah alaihim ajma'in. 5 itu yang pertama adalah Nabi Nuh. Mana dalil bahwa Nabi Nuh ini rasul yang pertama kali diutus? Diterangkan dalam hadis syafaat al-uzma, syafaat agung. Orang-orang berbondong-bondong minta tolong, minta syafaat kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tidak bisa. Dan Nabi Adam berkata, jadi orang-orang datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kami minta syafaatmu. Ya, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Maka Nabi Adam berkata, hal akhrajakum minal jannati ghairi? Tidakkah yang mengeluarkan kalian dari surga dulu aku? Kok bisa minta syafaat kepada aku ingin masuk surga? Wong aku dulu yang mengeluarkan kalian. Kemudian Nabi Adam berkata, perhatikan baik-baik, idhabu ila Nuh awwali rasulin ursila ilal ard.
pergilah ke Nabi Nuh, Rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Jadi Rasul pertama siapa? Halo? Kok lesu begitu? Siapa Rasul pertama? Nabi Nuh. Dengan nas yang didapat dalam hadis yang kita sampaikan tadi, bahkan Nabi Adam sendiri ngomong, ojo njaluk tolong aku, berangkat kepada Nabi Nuh, Rasul yang pertama yang diutus Allah ke muka bumi. Nabi Adam sendiri yang berstatement bahwa Rasul yang pertama itu siapa? Nabi Nuh. Nah, kemudian antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu ada 10 kurun. Ya. Kurun itu jamak dari qarn. Qarn dalam bahasa Arab itu artinya abad. Satu qarn berarti berapa tahun? Halo? Satu qarn berarti berapa tahun? 100. Kalau antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 abad berarti berapa tahun? Jadi saya baca ya hadisnya ya. Waja'an Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, annahu qal, bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata. Abdullah bin Abbas ini salah satu orang yang paling punya otoritas dalam menafsiri Al-Quran, ahli tafsirnya para sahabat. Beliau berkata, perhatikan baik-baik, kana baina Adam wa Nuh asyaratu kurunin kulli asyaratu kurun, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 10 abad. Kulluhum alal Islam, semuanya di atas Islam. Lah, qarn dalam bahasa Arab itu bisa artinya 100 tahun, qarn juga artinya bisa generasi. Jadi ada 2 makna. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 abad. Makna yang kedua, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 apa tadi? Generasi. Ya. Kalau dianggap abad bermakna abad, berarti ada berapa tahun tadi? 1000 tahun. Lah antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh ada 10 generasi atau ada 10 abad, artinya 1000 tahun. Kulluhum ala tauhid, semuanya di atas tauhid. Tidak ada penyembahan berhala, tidak ada. Kabeh wong bertauhid. Maksiat ada, tapi syirik tidak ada. Mana dalilnya bahwa maksiat ada? Ya anak Adam mateni dulure. Halo? Ada nggak maksiat? Maksiat ada, tapi syirik tidak ada. Dalil bahwa maksiat ada, Qabil membunuh Habil. Maksiat ada, tapi syirik tidak ada. Gitu nggih? Makanya terus lambat laun sampai 1000 tahun kurang lebih atau 10 generasi tergantung maknanya, barulah terjadi penyembahan terhadap berhala. Patung disembah. Karena patung-patung mulai disembah, Allah utus Nabi Nuh meluruskan lagi agama yang dulu dibawa Nabi Adam. Karena saking jauhnya agama sudah mulai dilupakan, generasi-generasi yang awal banyak yang mati, orang-orang belakangan 1000 tahun, 10 generasi banyak yang didatangi setan, diselewengkan setan, akhirnya mereka nyembah patung. Maka Allah utus Nabi siapa tadi? Nuh. Nabi Nuh itu meluruskan lagi. Bagaimana Ustadz kok ujuk-ujuk tiba-tiba mereka nyembah patung? Bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah ada dalam surat Nuh ayat 23. Bagaimana ceritanya kok bisa di atas tauhid kok moro-moro nyembah patung? Bagaimana ceritanya? Dalam surat Nuh ayat 23 dikatakan,
Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Jadi dalam surat Nuh ayat berapa tadi? 23 disebutkan ada nama 5. Ada 5 nama. Ono 5 jeneng. Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Ada 5 orang di situ disebutkan namanya. Kita kalau nggak membaca tafsir nggak paham siapa 5 orang itu. Kita nggak boleh memahami Al-Quran dengan kepala kita. Kita memahami Al-Quran harus dengan riwayat dari para ulama salaf dulu. Apa maksudnya? Nah, Imam Bukhari menjelaskan. Perhatikan baik-baik. Imam Bukhari menjelaskan maksud dari 5 nama ini siapa. Beliau menukil ucapannya Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas itu? Penafsir Al-Quran. Ahli tafsir di zaman sahabat. Orang yang dapat rekomendasi Nabi untuk menafsiri Al-Quran. Sejak kecil sudah didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah ini urusan agamanya dan ajarilah dia ilmu tafsir. Ta'wil ingdal salaf bermakna tafsir. Sehingga para sahabat, para tabi'in banyak yang merujuk ke Abdullah bin Abbas untuk memahami ayat Al-Quran. Lalu bagaimana tafsir surat Nuh ayat berapa tadi? 23. Siapa 5 nama ini? Beliau menjelaskan, perhatikan. Imam Ibnu Abbas, dicantumkan Imam Bukhari dalam hadis sahihnya, perhatikan. Siapa 5 orang tadi? Asma'u rijalin solihin min qaumi Nuh. Itu dulu adalah 5 orang soleh. Wali 5. Di zamannya Nabi siapa? Nuh. Wis ono zaman biyen. Falamma halaku auhas syaitanu ila qaumihim. Ketika 5 orang soleh ini wafat. Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq. Satunya apa tadi? Nasr. Ketika 5 orang ini wafat, wong-wong soleh, wong-wong api wafat, auhas syaiton, datanglah setan. Kemudian setan membisiki kaumnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasammuha bi asmaihim. Setan ngasih bisikan, ini kan wong-wong soleh nih. Lebih baik kalian buatkan patung-patung untuk mengingat mereka, monumen, wong-wong api, cek gak lali. Buatkan patung-patung. Bukan untuk disembah, untuk dijadikan dikroyat, kenang-kenangan, monumen, mengingat-ingat. Alus setan itu main, gak langsung dadekno patung sembahan, gak ngono, pelan-pelan. Makhluknya Allah yang sabar ya setan ini, dalam menyesatkan tapi sabar banget, jangka panjang. Fafa'alu, akhirnya dibuatkan patung-patung, patungnya Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Akhirnya jadi patung-patung. Sekarang saya tanya, iki patung-patung iki biyen ana wonge asline wonten tiyang napa mboten? Lho, jawaban ndak. Wonten tiyang napa mboten? Asline wonten. Wong soleh-soleh. Terus wong soleh-soleh iki mati, setan bisiki, gayo patung. Akhirnya gayo patung. Pertama nggak disembah, cuma untuk mengingat-ingat gitu aja lah. Terus orang-orang yang membangun patung ini generasi berjalan terus, banyak yang wafat. Akhirnya datang generasi berikutnya, nggak ngerti asal usulnya.
ilmu sudah diangkat, ahli ilmu banyak yang mati. Akhirnya ketika datang generasi berikutnya, setan datang lagi. Sembahan-sembahan akhirnya disembah. Halo, jelas? Walam tobat pertama nggak disembah, hatta idza halaka wa ulaika, sampai akhirnya orang-orang itu pada mati kabeh. Wa tunsakhul ilmu wa yunsakhul ilmu, dan ilmu sudah banyak dilupakan. Ubidat, akhirnya patung-patung itu disembah. Jadi penyembahan terhadap berhala itu bermula dari pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Saya ulangi ya. Penyembahan berhala itu dimulai dari pengkultusan orang-orang yang dianggap apa? Soleh. Makanya Islam melarang kultus-kultus itu. Karena dulu itu penyembahan berhala itu masuknya melalui pengkultusan orang soleh. Ini makanya hati-hati. Wong soleh itu taati, ajarannya dihidup-hidupkan, tapi gak usah dikultusi individunya. Paham ya? Nek wongi soleh senengane sholat malam, tiruan sholat malami. Nek wongi iku mang soleh menegakkan aturan Islam, ajarannya tirun, tapi individunya gak usah dikultus-kultuskan. Ngoten lho. Akhirnya disembah, Pak. Makanya Allah utus Nabi untuk meluruskan kembali. Nabi sapa jenenge? Nabi Nuh. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Nuh berapa tahun tadi? 1000 tahun. Di atas tauhid. Tidak ada penyimpangan. Sampai lahirlah tadi itu penyimpangan. Baru Allah utus Nabi siapa? Nabi Nuh. Oke, jelas gak? Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah utus Nabi Nuh mendakwai mereka. Nabi Nuh mendakwai mereka berapa tahun? Berapa tahun Nabi Nuh mendakwai kaumnya, jamaah? 1000 tahun kurang 50. Jadi berapa? 950 tahun. Luar biasa itu. 950 tahun, 950 tahun. Ngono ku sing elok dakwai Nabi Nuh mek titik sampean kira akeh ta? Jangan ada di kepala panjenengan orang yang naik kapalnya Nabi Nuh itu banyak, jangan loh. Nanti tak jelaskan berapa jumlahnya mereka. Paling sampean kira akeh to? Halo? Sampean kira banyak yang ikut naik kapalnya Nabi Nuh, padahal ndak akeh. Nanti saya jelaskan. Kalau cukup ya hari ini, kalau nggak cukup ya dilanjut pertemuan yang akan datang. Nah, terus karena semakin merajalela syirik-syirik semakin menjamur di mana-mana, akhirnya Nabi Nuh mendakwai mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran tauhid, sampai Allah turunkan surat khusus namanya surat Nuh. Betul? Ada surat khusus namanya surat apa? Nuh. Juz berapa? 29. Ketika mereka sudah mulai menyimpang, Nabi Nuh berkata, "Inni lakum nadhirun mubin." Sungguhnya aku ini pemberi peringatan yang nyata. Ani'budullah, sembahlah Allah saja. Wattaquhu, bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepada Allah. Jangan nyembah patung-patung Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, Nasr. Tinggalkan. Yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Terus didakwai. Siang dan malam Nabi Nuh berkata, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku dakwai kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan seruanku tidak menambah mereka kecuali semakin lari. Jadi didakwai gak malah gelem, tambah lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya Allah, setiap kali aku dakwai mereka,
agar mereka diampuni Allah. Aku dakwai mereka, aku ajak mereka bertauhid. Perhatikan saya. Ja'alu asabi'ahum fi adzanihim. Dia letakkan apa? Jari-jari mereka untuk menutup telinganya. Enggak mau dengar. Enggak mau dikasih ayatnya Allah. Wastaghsyaw thiyabahum. Dan pakaian-pakaiannya diapakan? Fastaghsyaw thiyabahum. Dan pakaiannya digunakan untuk menutupi kepala-kepala mereka. Enggak mau dengar, telinganya ditutup dan kainnya ditutupkan di kepala. Saking enggak mau dengernya. Terus bahkan mereka menantang. Adapun cara dakwanya Nabi Nuh di kitab ini disebutkan ada 5 metode. Kalau dijelaskan semua panjang ya. Poinnya saja ya. Ada 5 metode yang dipakai Nabi Nuh dalam berdakwah. Dan setiap metode ada ayatnya. Pertama, uslubut targhib. Metode kasih motivasi, iming-iming. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah. Kalau kalian mau minta ampun, kembali kepada tauhid, tidak berbuat syirik. Perhatikan, yursilis sama alaikum midrara. Allah datangkan hujan. Hujan membawa rezeki. Wa yumdidkum bi amwal. Allah berikan kepada kalian harta yang banyak. Wa banin, dan Allah berikan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah berikan kepada kalian kebun-kebun yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir. Dikasih iming-iming, stimulus. Ya, supaya mereka mau. Itu metode pertama. Surat Nuh ayat berapa tadi? Berarti di situ ya memang dakwah itu gitu, harus ada motivasi, targhib gitu ya. Nomor 2, kebalikan targhib, tarhib. Kalau tadi pakai ghain, ini pakai ha. At-targhib, yang kedua tarhib. Tarhib itu ancaman, ketakutan. Kalau tadi dikasih iming-iming, yang kedua ini dikasih ancaman. Allah ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Surat Hud ayat 26. Metode yang kedua adalah metode apa tadi? Ancaman. Kalau kalian tidak mau kembali kepada tauhid, akan Allah timpakan adab yang pedih kepada kalian. Yang ketiga, uslubul muhawarah, diajak dialog. Ini panjang ya, surat Nuh ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di situ Nabi Nuh ngajak mereka dialog. Nomor berapa ini sekarang? 4. Uslubus sabr wa tahammulil adzah. Metode sabar dan menanggung segala resiko. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfasanah. Dan Nabi Nuh mendakwai mereka 1000 tahun. Illa khamsina ama. Dikurangi 50 tahun. Berarti coba bayang no. Berdakwah 950 tahun untuk mengembalikan umatnya agar kembali kepada tauhid. Iku tuh kalau syirik Yunis kadung terjadi repot ulap-ulapane. Ngerti ulap-ulapane? Repot ngilang none. Makanya dakwah tauhid itu harus terus disampaikan. Ya monggo, ada yang nyampein siro, ada yang nyampein hadis, ada yang menyampaikan akhlak, monggo. Tapi ngaji tauhid iku kudu harus. Kan itu inti dakwah Islam itu tauhid. Ya. Gak boleh pakai jimat, gak boleh nekani dukun, gak boleh percaya mistik-mistik. Itu harus diingatkan. Nek dodolan warung gak usah pakai pelaris. Terkenal wong Lamongan iku nek dodolan Surabaya iku rata-rata.
Yes, akeh yoe daripada gae. Pikir-pikir dalan warung-warung Lamongan wis rata-rata. Kecuali sing gak. Tapi sing gak titik mesti ana sing tuku entong awe-awe ceduk. Lamongan nih. Terkenal apa nih Ustaz? Santet. Banyuwangi kali Lamongan. Kembali ke materi. Nomor berapa sekarang? Nomor 5, uslubut talatuf. Lemah lembut. Nabi Nuh lemah lembut. Tapi 5 uslub, 5 metode ini mental. Tidak berhasil. Bahkan mereka merespon 5 metodenya Nabi Nuh dengan 8 sikap. Setiap sikap ada dalilnya semua. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan. Cerita sirah Nabi Muhammad SAW dengan cerita sirah sahabat berbeda dengan cerita sirah para nabi. Bedanya gimana Ustadz? Kalau cerita sejarah Muhammad SAW, cerita para sahabat itu gampang. Akhir riwayate. Bisa dipahami ya? Tapi nek nyeritano sejarah Nabi, ya semai ayat iki. Kono bumbu-bumbuane dawa-dawa ndak ono. Bisa dipahami nggih? Beda dengan Nabi Muhammad SAW mulai lahir, nanti diangkat jadi rasul, berdakwah sembunyi-sembunyi, ada nanti hijrah, ada perang Badar dengan teliti. Tapi kalau sirah Nabawi nggak bisa, sirah para nabi sulit. Karena mau ndak mau ya ayat itu yang disampaikan. Jarang sekali ada tambahan dari apa? Hadis-hadis riwayat-riwayat jarang sekali. Sehingga kita nggak boleh ngarang-ngarang cerita tentang para nabi terdahulu, nggak bisa, apa adanya disampaikan aja gitu loh. Lah, tadi ada berapa metode yang dipakai Nabi Nuh? 5. Sudah ditulis. Ciping ngaji kuping. Ndak ono sing nulis, ya. Ada berapa tadi? 5. Dibalas dan 5 tadi ada dalilnya semua, betul? Maka direspon dengan 8 sikap. 8 sikap ini pun ada dalilnya semua. Apa responnya? Yang pertama. Respon yang pertama, mereka berkata, anta basyarun kamislina. Hei Nuh, kamu kan manusia biasa seperti kita. Atas dasar apa kami ngikuti engkau? Awakmu menungso, aku yang menungso. Nah, apa kok awakmu ngongkon aku mengikuti dirimu? Apa istimewa dirimu? Ini dicantumkan dalam surat Hud ayat 27. Ya. Manaraka illa basyarum mislana. Kami ini tidak menganggap kamu kecuali manusia biasa. Apa bedanya saya dengan kamu? Kok kamu ngaku nabi? Kenapa yang dipilih kok kamu, kok gak aku? Itu alasan pertama. Itu sikap pertama. Surat Hud ayat berapa tadi? 27. Yang kedua, atba'uka aradhiluna. Pengikutmu itu orang-orang rendahan. Pengikutmu itu orang-orang gembel. Pengikutmu orang-orang miskin. Mosok awakku sugi-sugi para pejabat ngikuti awakmu mbek wong sing gembel-gembel iku. Moh, gak gelem aku. Dan memang sifat ciri pengikutnya para nabi terdahulu yaitu orang lemah-lemah. Pengikutnya Nabi Muhammad pertama kali berdakwah siapa? Bilal, Abdullah bin Mas'ud, Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, orang-orang yang lemah-lemah itu. Mantan budak atau para budak, Ammar bin Yasir, Sumayyah, orang-orang lemah. Lah kebanyakan orang itu gak bisa masuk Islam karena gengsi. Loh, aku pejabat kok. Loh, aku soge. Nek aku masuk Islam, masa aku sholat bareng Bilal. Podo umatin Nabi Nuh yang ngono. Loh, masa aku elok awakmu, pengikutmu lo gembel-gembel, awakmu melarat, aku soge. Lah apa aku ngikuti awakmu? Wong awakmu melarat, aku soge. Rata-rata wong jagakno soge ini. Wong soge males ngikuti wong sing melarat, gak gelem. Itu nomor berapa? Nomor 2, betul ya? Dalam surat Hud sama, Hud ayat 27. Ya. Wa manaraka ittaba'aka
illal ladzina hum aradiluna badir ra'yi. Kami tidak melihat pengikutmu kecuali orang-orang rendahan, orang gembel, orang melarat miskin, nggak punya pendapat, ngapain aku ikut? Ya gitu. Nomor 3, menganggap Nabi Nuh nggak punya keutamaan. Ya, mirip nomor 2 ya. Ini surat Hud masih 27. Manarolakum alaina min fadl. Kami melihat kamu nggak punya keistimewaan apa-apa. Ngapain aku ikut kamu? Wong aku kaya raya, kamu miskin. Aku petinggi bangsawan, kamu rakyat jelata. Dah lapo aku elok awakmu iku. Gak gelem. Nomor berapa? 4. Menuduh Nabi Nuh berdusta. Sama, surat Hud ayat 27. Bal nadhunnukum kadzibin. Aku meyakini kamu itu pendusta. Seperti Nabi Muhammad dituduh pembohong. Nomor 5. Mereka menganggap Nabi Nuh itu orang yang kesasar, salah jalan, tersesat. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 60. Ono dalile kabeh iki tak sampai noi. Soalnya gak boleh ngarang. Cerita Nabi itu gak boleh ngarang, kudu ono dalile. Naraka fi dhalalin mubin, surat Al-A'raf ayat 60. Ya. Kami melihat dirimu ini orang yang tersesat. Orang yang salah jalan. Ya. Kemudian nomor berapa? Nomor 6. Lau sya'allahu la'anzala malaikatan. Kalau Allah berkehendak, niscaya Allah utus malaikat. Ngapain ngutus kamu? Allah tentu akan mengutus malaikat. Adapun dalil yang nomor 5 tadi, surat apa tadi nomor 5? Al-A'raf 60 ya. Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sungguh kami melihat engkau wahai Nuh orang yang tersesat, salah jalan. Adapun yang nomor 6, kenapa yang diturun kok kamu, yang disuruh dakwah kok gak malaikat? Ini surat Al-Mu'minun ayat 24. Walau sya'allahu la'anzala malaikah. Yang nomor 7. Masamina bihadza fi abainal awwalin. Wahai Nuh, kamu ini membawa ajaran baru. Tidak ada dari dulu-dulu ajaran seperti ini. Kamu ini membawa sesuatu yang baru, nyeleneh. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 24 juga. Masami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami nggak pernah mendengar dakwah seperti ini dari dulu. Sudah turun-temurun kayak gini. Kok mau kamu ubah? Gitu maksudnya. Yang terakhir, bika junun. Nabi Nuh dituduh gila. Seperti Nabi Muhammad juga dituduh gila sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Surat Al-Mu'minun ayat 25. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Jadi intinya Nabi Nuh ini dianggap kena jin. Majnun, gila, kena jin, ketemplean, kerasukan. Ada berapa sikap tadi? 8. Ceritanya panjang, saya ringkas saja. Akhirnya terus Nabi Nuh mendakwai mereka, tapi semakin mereka menjauh, tidak menerima dakwanya Nabi Nuh. Ini saya ringkas saja ini, tidak semua saya sampaikan. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Nuh membuat kapal karena mereka semakin durjana, semakin merajalela, semakin berbuat syirik, semakin memperolok-olok Nabi Nuh dan pengikutnya, bahkan mereka menyakiti Nabi Nuh dan pengikutnya. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Nuh membuat kapal. Surat Hud ayat 38. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru minhu. Akhirnya Nabi Nuh membuat kapal bahtera. Setiap kali tokoh-tokoh kaumnya melewati Nabi Nuh membuat kapal, sakhiru minhu, mereka mengolok-olok. Hei Nuh, apa awakmu gawe kapal iki? Untuk padang pasir kok gawe kapal? Diolok-olok. Kata para ulama, bentuk olok-olokan ini dua hal. Surat apa tadi? Halo. Kalau Ustaz ngomong surat apa tadi itu, bukan Ustaznya lupa.
Ya, tapi supaya sing kelewat, sing gak nyatet segera nyatet. Cuma kok gak ono sing nggo tulisan iki lho. Surat apa tadi? Hud ayat 38. Akhirnya Nabi Nuh membuat kapal. Setiap kali bangsawan, rombongan, tokoh-tokoh itu lewat, maka dinyek Nabi Nuh. Ngerti dinyek dah? Dibuli, dihujat. Ya, lapo awakmu nggawe kapal iki aneh-aneh. Gitu loh. Padang pasir nggawe kapal. Kata para ulama, bentuk olok-olokan ini dua. Bentuk olok-olokan yang pertama adalah mereka berkata, "Ya Nuh, qad kunta nabiyan fasirta najjaron." Lho Nuh, jarene awakmu iki nabi, kok jadi tukang kayu saiki? Golek kayu. Dia apa? Ya gak ngerti aku carane ya. Tapi ya kira-kira ngono Nabi Nuh ini cari kayu yang gede terus diapakan? Pakai alat terus dibuat perahu. Maka diomongi, digunem sama, bukan digunem ya, langsung sama tokoh-tokoh orang kafir di zamannya Nabi Nuh. Nuh, katanya kamu nabi, gak sido dah. Jadi apa? Katanya nabi, kok saiki gelek kayu, noto-noto, jadi ganti jadi apa jenenge? Tukang kayu dah awakmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Nuh, man yasna'i safina siru biha fil bahr wa anta fil bahr. Wahai Nuh, semua orang membuat kapal itu masih di laut. Lah kamu ini di daratan, jauh dari laut. Ma tasna'u bihadis safina. Untuk apa kamu membuat kapal ini? Jadi olok-olok. Jadi bentuk olok-olokannya dari ada berapa segi? Dua. Yang pertama katanya nabi, kok ahli profesi. Satu. Yang kedua, buat kapal kok di daratan. Aneh kamu ini. Bener kamu ini kayak gila be. Semakin di olok-olok. Gitu ya. Kemudian dijawab dalam surat Hud ayat 38 lanjutannya. In taskharu minna wa inna naskharu minkum kama taskhurun. Jika kalian memperolok-olok kami, sungguhnya nanti kami akan memperolok-olok kalian. Nanti kalau sudah waktunya banjir datang gitu ya. Terus innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang jahat itu geguyu orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman digeguyu, diketawain, aneh, itu ya. Sampai akhirnya Nabi Nuh berdoa. Nabi Nuh berdoa dengan doa yang luar biasa. Karena doa ini Nabi Nuh nggak bisa ngasih syafaat. Paham? Ya, gini doanya Nabi Nuh. Ada dalam surat Nuh ayat Surat Nuh ayat 26. Surat Nuh ayat 26. Ini doa sesudah berdakwah 950 tahun. Baru doa ini. Gini doanya, perhatikan. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan sedikit pun tempat bagi orang-orang kafir. Orang kafir ini jangan ada dikasih tempat di muka bumi ini ya Allah. Akhirnya kaumnya Nabi Nuh disuruh naik kapal. Nah, perhatikan. Bagaimana sifat kapalnya Nabi Nuh? Perhatikan baik-baik. Waqad banaha safinatan azimatan wa ja'ala salasala tawabik. Nabi Nuh membuat kapal yang gede, yang tersusun 3 tingkat. Jadi kapalnya Nabi Nuh ada berapa tingkat? 3 tingkat. Wa ja'ala tabikis sufla lid-dawabi wal wuhush. Untuk tingkat yang pertama ini untuk hewan-hewan. Jadi yang selamat tidak hanya orang yang beriman, hewan-hewan pun Allah selamatkan mengikuti kapalnya Nabi Nuh. Hewan-hewan ini
Lantai nomor berapa? Kok lantai? Tingkat berapa tadi? 1. Wa tabiqil awsat lil bashar alladzina ma'ahu. Sedangkan tingkat yang kedua ini untuk manusia, orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh. Wa tabiqil a'la, adapun tingkatan yang nomor 3, yang paling nomor 3, nomor berapa? Pertama, mohon maaf, yang nomor 3 benar ya? Yang nomor 3 yang paling atas maksudnya, lituyur, untuk burung-burung. Jadi yang pertama untuk hewan-hewan, jawab. Yang kedua untuk apa? Manusia, orang-orang beriman yang beriman sama Nabi Nuh. Yang paling atas untuk apa? Burung-burung. Ini burung-burung dan nek tenggelam kabeh jadi lautan kan ya butuh pencelokan toh. Butuh pencelokan. Ngerti pencelokan? Ki basa sak karepe ya. Pencelokan iku apa? Untuk hinggap gitu ya. Oke. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala ba'dama sana'a Nuh safina, ketika Nabi Nuh sudah selesai membuat kapal yang bawah diisi hewan-hewan, yang tengah diisi orang-orang yang beriman, yang atas dipakai oleh burung-burung, maka Allah Subhanahu wa taala berkata setelah Nabi Nuh selesai membuat kapal, hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain. Sepasang-sepasang. Hewan-hewannya sepasang-sepasang, suami istri, manusianya juga sepasang-sepasang, yang sama-sama beriman ikut naik, sepasang-sepasang. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul wa man amana mau illa qalila. Perhatikan, tadi kan saya katakan yang ikut perahunya Nabi Nuh, yang ikut kapalnya Nabi Nuh itu enggak banyak. Cuma sedikit. Mana dalilnya? Surat Hud ayat 40. Wa ma amana mahu illa qalil, dan tidak beriman bersama Nabi Nuh naik kapal illa qalil, kecuali apa artinya qalil? Sedikit banget. Ma amana mahu illa qalil, tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Jala sayyatu alfasana illa khamsina ama, berdakwah 1000 tahun kurang 50 alias 950 tahun. Ya, tetapi yang beriman cuma sedikit. Dan Nabi Muhammad pernah ditampakkan kejadian di padang mahsyar. Masih ingat? Nabi Muhammad pernah bersabda, "Uridat aliyal umam." Aku pernah ditampakkan umat-umat di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang jalan dengan beberapa orang pengikut. Ada seorang nabi yang berjalan dengan 2 pengikut. Ada seorang nabi yang berjalan dengan seorang pengikut saja, daldil siji. Dan kata Nabi, dan ada seorang nabi di padang mahsyar yang jalan sendirian, gak punya pengikut. Coba bayangkan, Nabi Rasul ditampakkan ini ya, kejadian di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang jalan sendirian, gak punya pengikut belas. Kemudian setelah itu, kata Rasulullah, ditampakkan kepadaku rombongan manusia yang sangat banyak. Aku mengira itu umatku. Ternyata dikatakan kepada Nabi Muhammad, hadza Musa wa qaumuhu. Ini Nabi Musa dan kaumnya. Ketelik Rasulullah. Ternyata bukan. Tapi setelah itu didatangkan lagi rombongan manusia yang lebih gede, memenuhi ufuk yang sangat banyak, lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Terus dikatakan kepada Rasulullah, hazihi ummatuka, wahai Muhammad, ini umatmu yang paling gede, paling banyak. Wa ma'ahum sab'una alfan la wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bila hisab. Dan di antara 70.000, dan di antara mereka yang banyak ini, umatmu, ada 70.000 yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Saya nggak ingin menceritakan hadis ini ada pembahasannya sendiri ya. Cuma saya ingin menerangkan ke panjenengan, ukuran dakwah itu tidak diukur dari banyaknya pengikut. Ustadzmu kalah viral sama ustadzku misalnya. Berapa followernya ustadzmu? Kalau ustadzku followernya sekian,
Ndak, kebenaran tidak diukur dengan jumlahnya pengikut. Nabi Nuh kurang ngopo 150 tahun. Tapi sing elok nang kapal banyak apa sedikit? Dikit. Artinya dakwah itu tidak diukur benar salahnya dengan banyak sedikitnya yang mengikuti. Gitu nggih? Terus saya lanjut. Akhirnya naik kapal semua, Pak. Ibu naik kapal. Berapa jumlahnya? Disebutkan di sini lam yatajawazu as-samanina min rijalin wa nisa. Laki-laki dan perempuan tidak sampai 80 orang. Iku laki-laki perempuan dari siji gak sampai 80. Bukan berarti laki-laki 80, perempuan 80, bukan begitu. Laki-laki perempuan di total gak sampai 80. Berarti sedikit atau banyak yang ikut? Tolong dijawab, sedikit atau banyak? Dikit banget. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berpendapat salasun wa samanun 83 lanang wedok dari siji. Sangat sedikit yang masuk yang ikut Nabi siapa? Nabi Nuh. Makanya kata Allah, tapi disebutkan dalam surat Hud, illa qalil, hanya sedikit. Jadi enggak banyak yang ikut perahunya Nabi Nuh itu. Kemudian Allah katakan, Nabi Nuh dikatakan, irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Naiklah kapal ini dengan nama Allah. Berangkatlah kapal ini, berjalan kapal ini. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Kapalnya Nabi Nuh ini berjalan melewati ombak kal jibal. Apa jibal itu? Jabal. Apa ini jabal? Loh, kok pintar bahasa Arab kabeh? Apa ngerti nih jabal tok? Ketika perahunya Nabi Nuh ini berjalan, ada ombak sebesar gunung. Coba sampean bayang no, ombak sebesar gunung. Ketika perahunya Nabi Nuh berjalan, fi maujin kal jibal. Jibal itu bentuk jamak dari jabal. Jabal itu satu. Kalau jibal itu artinya apa? Gunung-gunung. Jadi ini ombak kayak gunung-gunung yang gede begitu. Perahunya Nabi Nuh berjalan melewati ombak-ombak yang gede ini sak gunung-gunung. Ya, wala yastati'ul insanu an yatasawwar hadzal, manungsa gak bisa yatasawwar, gak bisa menggambarkan saking dahsyatnya kejadian pada waktu itu. Terus Nabi Nuh ketemu anaknya. Ya bunayya irkam mana, ayo anakku naik kapal anakku. Anaknya nggak mau. Anaknya Nabi Nuh ada beberapa, tapi yang satu ini yang balelo. Sing mokong siji iki. Jenenge sapa? Di kalangan ahli kitab disebut Kan'an. Irkam mana, ayo anakku naik. Nggak mau. Dan berkata, sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Aku akan berlindung naik gunung wahai ayah. Gunung akan menjagaku dari air bah ini. Maka Nabi Nuh berkata, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Anakku, segera naik kapal ini. Jangan kau bersama orang-orang kafir itu, segera naik. Tapi tetap anaknya nggak mau, ya, nggak mau. Fakodorup, padahal sudah diingatkan sama ayahnya, tetap nggak mau mereka. Akhirnya dikatakan oleh Nabi Nuh, la asimal yaum min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa lolos dari ancaman Allah. La asimah, tidak ada yang bisa menolongmu wahai anakku. Tapi anaknya balelo. Wahala bainahumal mauj, antara Nabi Nuh dengan anaknya terhalang ombak yang gede. Anaknya akhirnya kelelep. Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Antara Nabi Nuh dan anaknya terpisah oleh ombak yang gede. Wa kana minal mughraqin, dan anaknya akhirnya tenggelam. Anaknya Nabi Nuh ada 4 tulisan. Ojo melungu. Ya. Anaknya Nabi Nuh ada berapa? 4. Ham, bukan ham. Pakai ha. Ham, Sam,
Yafis, wayam dan yam. Ham, Sam, Yafis dan yam. Berapa? 4. Ham pakai ha ya, bukan ham. Tapi ham ini menurunkan bangsa Kipti. Bangsa Kipti itu bangsa asli Mesir, bangsa Firaun. Wal barbar. Nah, sekarang saya tanya, negara mana barbar itu? Yang suka sejarah, suka geografi, yang pengetahuannya umum mesti tahu. Barbar itu mana? Hah? Ayo Pak. Maksud salah omongan kodok sing ngeru. Kalau disebutkan dalam sejarah bangsa barbar, mana itu? Mbuh ngaji kok gak nyambung blas gini wong-wong. Yesus. Barbarian itu, barbar itu bangsa Afrika Utara sebelum masuk Islam. Mauritania, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dulu itu namanya barbar. Ketika Islam datang, akhirnya mereka jadi Arab. Afrika Utara, Afrika yang putih-putih itu lah. Halo. Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko itu dulu sebelum kedatangan pasukan Islam, mereka itu sukunya namanya barbar. Mesir, sekarang Mesir itu Arab apa enggak? Ojo ragu-ragu tak. Mesir itu Arab apa enggak? Arab, namanya negara aja, namanya negaranya ada Republik Mesir, Republik Arab Mesir. Mesir itu Arab, tidak diragukan lagi. Cuma dulu sebelum ditaklukkan oleh para sahabat, Mesir itu bukan Arab, bangsa Kipti, bangsanya Firaun, Faraoina. Halo. Kok kayak karo apa-apa ngono sampean iki. Guyon Pak, aja telepon hati. Tapi telepon hati gak apa-apa. Afrika Utara dulu barbar mereka. Tunisia, Aljazair, Libya. Terus pasukan Islam datang, terjadi akulturasi dan seterusnya, akhirnya mereka jadi Arab, sekarang Arab. Jadi suku Mesir kuno dan suku barbar Afrika Utara itu dari anaknya Nabi Nuh yang bernama siapa tadi? Ham. Termasuk Sudan. Afrika Utara juga kan Sudan. Yang rotok hitam-hitam itu. Ya juga rotok sih. Ya nemen juga itu. Nah, itu dari Ham. Yang kedua. Sam. Sam ini melahirkan 3. Romawi, Arab, dan Persia. Romawi, Arab, dan Persia. Sam. Kemudian siapa sekarang ini? Adapun Yafis ini bangsa Turki, Ya'jud dan Ma'jud menurut kitab ini ya. Ya. Adapun yang tenggelam, siapa tadi namanya? Adapun yang tenggelam ini Iyam. Tapi di kalangan ahli kitab Kristen dan Yahudi disebut apa tadi? Kan'an. Ada berapa? Disebut apa tadi yang terakhir yang tenggelam? Namanya Iyam, tapi terkenalnya dengan apa? Kan'an. Oke, jelas gitu. Nah, terus akhirnya tenggelam semua, Pak. Umatnya Nabi Nuh ini. Gara-gara ini Nabi Nuh gak bisa memberi syafaat. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang yang durjana, orang-orang yang gak sholat itu, mereka di padang mahsyar ketakutan. Ketakutan, masa penantian. Nanti kita ini digiring kemana ini? Ketakutan mereka. Maka mereka berkata satu sama lain, ayo kita datangi Nabi Adam. Minta syafaatnya Nabi Adam. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, sampaikan kepada Tuhanmu sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni kami. Berikan syafaatmu agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Nabi Adam berkata, la, nafsi, diriku, jiwaku. Al-yaum ghadiba rabbi, pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku gak bisa nolong kalian. Bagaimana aku
menolong kalian supaya masuk surga. Wong dulu kalian tuh keluar dari surga gara-gara aku. Aku nggak bisa nolong kalian karena aku dulu pernah makan buah terlarang. Nabi Adam nggak bisa ngasih syafaat. Ini namanya syafaat agung. Syafaat ketika di padang mahsyar. Nabi Adam nggak bisa. Adik-adik lari-lari. Terus kata Nabi Adam, idhabu ila Nuh. Pergilah ke Nabi Nuh. Rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi. Minta syafaat ke Nuh. Aku nggak bisa. Akhirnya orang-orang ini berbondong-bondong menuju Nabi Nuh. Dikondisikan putranya yang punya anak. Terus setelah itu apa yang terjadi? Aku rada gak konsentrasi sik tak go bisik. Bismillah. Oke, sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ya. Kata-kata sampai mana tadi itu penting loh. Supaya sampai kembali ke materi. Sampai mana tadi? Pergilah ke Nabi Nuh. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus di muka bumi. Berikan syafaatmu, tidak akan kau melihat keadaan kami. Nabi Nuh berkata, nafsi, nafsi. Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku gak bisa nolong kalian. Karena aku dulu pernah berdoa. Ya itu tadi doanya itu. Surat Nuh ayat berapa tadi? Ya, yang kaumnya ditenggelamkan tadi itu. Aku gak bisa nolong kalian. Idhabu ila Musa. Mohon maaf. Idhabu ila Ibrahim. Berangkatlah menuju Nabi Ibrahim. Mereka berangkat menuju Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sama. Nafsi, nafsi gak bisa. Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku gak bisa nolong kalian. Karena aku berbohong. Karena aku berbohong 3 kali. Ojo takon saiki. Meneh Nabi Ibrahim tak ceritani. Kasih tau mulai kok nek cerita telu ya. Sampai eling-eling nanti Nabi Ibrahim tak sampaikan itu. Berbohong 3 kali. Idhabu ila Musa. Berangkatlah menuju Nabi Musa. Gak bisa juga Nabi Musa. Gak bisa. Aku gak bisa ngasih syafaat pada kalian. Allah murka. Gak pernah Allah murka seperti hari ini. Karena aku dulu pernah membunuh. Nabi Musa pernah membunuh. Membunuh suku Kipti. Sukunya Fir'aun. Ditempeleng sama Nabi Musa. Langsung mati orang. Nanti ceritanya Nabi Musa tak ceritai. Sekarang sabar dulu. Idhabu ila Isa. Berangkatlah menuju Nabi Isa. Nabi Isa sama gak bisa. Berangkatlah menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Maka mereka menuju Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, engkau Nabi yang terakhir, berikan syafaatmu. Nabi Muhammad sujud di bawah arsy. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa rasak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Isfa tusaffa, is'al tu'to. Mintalah, aku kabulkan. Berikan syafaatmu, aku perkenankan syafaatmu. Baru setelah itu Rasulullah berkata, ya Rabbi ummati ummati. Baru Rasulullah ngasih syafaat. Semua nggak ada yang bisa. Ustadz, apakah seluruh para nabi nggak bisa ngasih syafaat? Hanya Nabi Muhammad tok. Jawabannya khusus syafaat uzma yang saya ceritakan tadi itu namanya syafaat uzma, syafaat agung. Ini yang bisa hanya Nabi Muhammad. Tetapi nabi-nabi yang lain bisa memberi syafaat, tapi bukan syafaat yang ini. Bisa dipahami? Tetap bisa. Jangankan Nabi nggak bisa, teman soleh aja bisa kok. Anak soleh bisa. Bayi yang wafat ketika masih balita bisa ngasih syafaat kepada siapa? Ibunya orang yang mati syahid bisa ngasih syafaat. Al-Quran bisa ngasih syafaat. Puasa bisa ngasih syafaat. Jadi apakah nabi-nabi selain Nabi Muhammad bisa memberi syafaat? Jawabannya bisa. Cuman khusus syafaat yang tadi itu, bisa dipahami ya? Syafaat yang di padang mahsyar itu hanya Nabi Muhammad tok. Makanya ada doa supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Apa? Sak mantune azan, kalau ada azan panjenengan disuruh mendengarkan azan dan menjawab serupa. Setelah itu terakhirnya baca doa, baca sholawat, baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasila wal fadila wa ba'athu maqamam mahmudah waj'alhu maqamam mahmudah allati wa'attah.
Kata Nabi, siapa yang dengarkan azan dijawab terus baca doa tadi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Maqamah mahmudah, kedudukan yang tinggi. Jadi begini, saya tutup dengan ini. Manusia itu banyak. Manusia. Jadi sudah sering saya sampaikan. Manusia itu banyak. Difilter Allah menjadi orang-orang Islam. Dari yang Islam difilter Allah jadi orang beriman. Betul? Yang beriman difilter lagi jadi orang bertakwa. Iman sama takwa itu syaratnya jadi wali. Siapa wali itu? Wali menurut Al-Quran adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kalau iman sama takwa jadilah para wali. Para wali difilter lagi jadi para nabi. Halo. Para nabi difilter lagi jadi para rasul. Betul? Para rasul difilter lagi jadi ayo. Sampai sini loh. Nanti kan begini nih. Ini masih di sini nih. Para rasul difilter lagi jadi ulul azmi. Ulul azmi ada berapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi majma'in. Ulul azmi. Ulul azmi difilter lagi cuma ada 2. Apa 2 ini? Khalil, khullah. Khalil itu di atas kekasih. Di atas ya Khalil, Khalilullah. Siapa Khalilur Rahman siapa? 2. Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. 2 ini terakhir jadi 1. 1 ini apa? Jabatan 1 ini apa? Brosingo tak tunggu. Kok gak ngerti blas ngene ya? Tinggal 1 apa ini? Ya? 1 ini al-wasilah yang kita baca tadi itu loh. Perhatikan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Terus waj'alhu maqamam mahmuda. Al-wasilah maqamam mahmuda itu cuma Nabi Muhammad tok. Ya ini nanti di padang mahsyar, yang lain gak ada yang bisa. Nah, jadi monggo kita, dan syarat dapat syafaat 1 harus ahli tauhid, 2 harus ahli sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Selesai kajiannya, sebelum ditutup saya ingin menyimpulkan. Soalnya ini gak disimpil kok sampean lali. Pelajaran yang bisa dipetik dari Nabi Nuh ada 5. Banyak ya, tapi saya pilih 5 saja. Saya sebutkan secara ringkes supaya gampang nyimpul noni. Yang pertama, dakwah tauhid harus terus disampaikan. Itu pelajaran pertama. Meskipun 1000 tahun dari Nabi Nuh, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh di atas tauhid, tapi kalau sudah nggak ada yang mengingatkan, lama-lama juga akan punah. Betul? Akhirnya nyembah berhala. Makanya dakwah tauhid harus terus disampaikan. 2, di antara sebab penyimpangan akidah adalah pengkultusan terhadap orang soleh. Ini yang nomor 2 ini. Di antara sebab penyimpangan akidah adalah pengkultusan terhadap orang soleh. Orang soleh itu taati ajarannya, lanjutkan ajarannya, yang baik-baik diteruskan, tapi personnya, individunya tidak boleh dikultuskan. Ya, tidak boleh. Jadi itu berbahaya. Sekarang ada yang punya sandalnya Nabi, itu sulit dibuktikan. Kok sandalnya Nabi sih ono itu loh. Ada yang punya cincinnya Nabi terus dikultus-kultuskan. Nggak ada. Cincinnya Nabi kecemplung di sungai. Cincinnya Nabi kecemplung di sumur Aris. Kalau ada orang atau museum atau apa mengklaim punya cincinnya Nabi, dusta dia. Nabi itu punya. Nabi, kalau jelaskan cincin panjang ya. Singkatnya saja, Rasulullah wafat, cincinnya dipakai Abu Bakar. Abu Bakar wafat dipakai Umar. Umar wafat dipakai Utsman. Terus waktu itu Utsman ada di sumur Aris, ada di Masjid Kuba. Yang pernah ziarah ke Masjid Kuba, tanya saja mana sumur Aris. Sumur Aris ditutup sekarang, tapi masih ada lokasinya.
kecemplung di situ. Dicari sama para sahabat 3 hari nggak ketemu. Jadi bukan mengkultuskan individunya. Ya, dan asa-asa itu sulit untuk dipastikan kebenarannya. Rambutnya Nabi, pedangnya Nabi sulit dibuktikan itu. Ya, terus. Jadi nggak boleh hulu kepada orang soleh. Nabi saja mengatakan la taj'al qabri wasanan yu'bad, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Itu Nabi loh padahal. Nah, sekarang ini banyak mohon maaf, kita tidak niat menyudutkan siapapun, tapi ngajari yang benar. Kuburan dihias-hiasi. Nabi mengatakan, Nabi naha Rasulullah an yubna alal qabr. Rasulullah melarang membangun di atas kuburan. Kuburan dipakai hias-hiasan, dipakai warna-warni, dikasih, nggak boleh itu. Mohon maaf, harus ada yang mengingatkan. Makanya dakwah itu ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Amar ma'ruf itu ngejak sholat, ngejak zakat, ini gak ada masalah. Tapi harus ada nahi mungkar, harus mencegah kemungkaran. Harus ada yang mengingatkan itu, gak boleh. Ya, kuburan dibangun-bangun, dihiasi-hiasi, itu gak boleh. Gitu ya. Dan dulu penyembahan berhala itu dimulai dari apa tadi nomor 2? Pengkultusan terhadap orang soleh. Nomor 3. Nomor 3 ya. Tidak boleh tawasul dengan mayit. Karena orangnya wis mati terus ditawasulin. Saya mau tanya jenengan, tolong dijawab, saya kasih logika nih. Setelah Rasulullah wafat, siapa yang jadi khalifah? Abu Bakar. Di zamannya Abu Bakar, ketika Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar, diganti setelah itu Umar, Utsman dan seterusnya. Pernah nggak di zaman para sahabat melewati peristiwa-peristiwa dahsyat? Pernah nggak peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi di zamannya sahabat? Perang melawan Romawi, perang melawan Persia, betul? Zamannya Umar pernah terjadi kemarau panjang, paceklik, banyak terjadi hewan-hewan mati, tanaman gersang, banyak peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi di zaman sahabat. Tapi tidak pernah diterangkan dalam riwayat Abu Bakar datang ke kuburannya Nabi. Itu padahal kuburannya Nabi loh itu. Wahai Nabi, besok kita perang. Tolong sampaikan kepada Allah supaya kita dimenangkan. Ada riwayat kayak gitu? Gak akan ada. Di zamannya Umar terjadi kemarau panjang, paceklik. Apakah Umar datang ke kuburannya Nabi? Tidak. Tapi Umar datang ke siapa? Pamannya Nabi yang bernama siapa? Abbas. Wahai Abbas, kita bertawasul dengan doamu agar diturunkan hujan. Akhirnya Abbas mimpin sholat istisqa. Jadi bertawasul dengan doa orang yang masih hidup. Akhirnya Abbas mimpin sholat istisqa, langsung turun hujan. Itu ya. Terus nomor 4, pelajaran nomor 4. Yang menjadi patokan itu bukan jumlah. Yang dijadikan patokan bukan kuantitas. Tapi yang dijadikan patokan adalah kualitas. Makanya ada nabi yang punya pengikut 1. Ada nabi yang gak punya pengikut. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Yang ikut cuma sedikit, gak sampai 80. Apakah dalam riwayat kurang lebih 80? Apakah Allah memarahi Nabi Nuh? Hei Nuh, kamu loh kok gak pecus, gelek pengikut. Apakah Allah akan memarahi Nabi Nuh? Tidak. Karena patokannya bukan pengikut. Patokannya adalah singkon sampai no iku bener. Sampaikan yang benar dengan cara yang hikmah. Ukuran kebenaran bukan yang followernya banyak, bukan yang paling viral, enggak. Karena ada nabi yang gak punya pengikut. Terakhir, nasab tidak bermanfaat tanpa amal soleh. Sekarang lagi gonjang-ganjing nasab. Anggap nasabmu bener, gak bermanfaat tanpa amal yang soleh. Ini anaknya Nabi Nuh ini bukan keturunan, anaknya langsung. Betul apa enggak? Tapi kalau gak ikut ajarannya Nabi Nuh, kelelep. Siapa yang diperlambat oleh amalnya tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Jadi gak usah gonjang-ganjing masalah nasab. Yang penting amal. Ya, kurang ngopo anak Nabi Nuh.
mani netes langsung jadi anak, gak pakai keturunan yang berabad-abad yang diperselisihkan. Ini langsung nih. Kalau nggak nurut, ya maka yang menjadi patokan bukan nasab, yang menjadi patokan adalah apa? Amal soleh. Alhamdulillah selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.